Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allah. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi kita sama-sama telah menyimak dan juga membaca Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Untuk mengkaji ayat tersebut sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Rizky Tamami. Untuk itu kami persilahkan beliau untuk menjelaskan terjemah dan juga tafsir dari surah An-Nahl ayat 125. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam, abis itu beli minyak. Cakep. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini duitnya makin banyak. Amin. Lempengan duit, aminnya kenceng banget ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam keluarga kita harus mendidik keluarga kita untuk mengenal dua hal. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pondasi yang kuat ketika kita ingin membangun rumah tangga. Makin kuat pondasinya, maka nanti rumahnya akan kuat. Betul apa betul? Ibu pengen bangun rumah, pondasinya keker kalau kata bahasa orang Betawi, Bang David. Itu kira-kira entar kita hidup di rumah nyaman apa kagak? Nyaman. Maka ketika kita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, yang pertama kali kita didik keluarga beserta isi-isinya kita mengenal Allah.
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga segala problematika yang ada di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, kalau yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala, maka akan beres semuanya. Betul apa betul? Bu, betul apa kagak? Ngomong-ngomong masih hidup apa kagak ini? Masih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rumah tangga kita, kita mengenalkan keluarga kita dengan Allah, maka akan turun sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi wal barakah. Makanya saya kalau ceramah nikah itu saya tambahin bukan cuma sakinah, mawaddah, warahmah, tapi wal barakah. Apa itu artinya berkah? Ziyadatun ni'mah au ziyadatul khair. Bertambahnya nikmat, bertambahnya kebaikan. Meskipun kita tidak menafikan bahwasannya dalam rumah tangga nanti akan terjadi konflik-konflik ataupun perselisihan. Betul apa betul? Betul. Di awal tadi saya bilang apa? Rumah tangga pasti ada konfliknya, pasti ada berantem-berantem, cuman dikit-dikit aja. Itu ibarat kata kita bikin sayur asem, kalau kagak berantem kurang apa? Kurang garam. Cuman kadang-kadang kurangnya banyak banget. Iya. Ya betul apa betul? Betul. Ketika ada konflik dalam rumah tangga kita, ibu maaf, roman-romannya kalau bahasa orang Betawi Bang David, gede gue sama lakinya. Bu. Ya. Bu. Ya. Sama laki gede apa kagak? Saya jangan. Kadang-kadang ada Bang David, laki digedegin mulu sama bininya. Lah iya. Tuh tiap malam lakinya pulang lebih dari jam 10 dipelototin sama bininya. Saya bang tumben pulang jam 12. Biasanya jam 10 emang dari rumah janda belah mana leco gue itu. Jangan ya Bu ya. Jadi ketika ada konflik dalam rumah tangga kita serahkan semuanya kembali kepada Allah. Maka misalkan maaf kita lagi gedek sama laki kita. Apapun yang bikin gedek tuh. Tetap Bu kita ambil air wudhu gelar sejadah sholat. Jadi kalau kita ngelihat muka laki, ngelihat mukanya udah kagak resep dah kalau bahasa orang Betawi gitu kan ya. Kan ada yang begitu model ya. Ngelihat mukanya, aduh gua kagak resep ngelihat laki gua begini modelnya. Udah. Jangan pakai ngata ke laki. Ambil air wudhu, bilang sama Allah, ya Allah lagi ngapa sih ngelihat muka laki romana kagak resep pisan. Wudhu. Jangan ngelihat muka laki kagak resep di-upload di status WA. Lah ibu-ibu zaman sekarang kan maaf modern Bang David. Iya, uploadnya tulisannya apa Kiai? Iya, gua gedek banget nih sama laki gua. Curhat. Ngopinya doyan, duitnya rada kogah ya. Jangan begitu Bu. Apalagi kan mama zaman sekarang modern. Umur 50 punya HP Android. Wah kemarin saya belum lama ceramah di daerah Depok. Iya. Nenek-nenek umur 58 nyari nama Instagram saya. Coba itu ya. Maka kita balik lagi. Kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Pondasinya itu. Maka kalau sudah Allah sebagai pondasi, maaf problematika seberat apapun maka akan menjadi ringan. Yeah. Amin ya robbal alamin. Apalagi kan tipe ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan tipe yang tengah malam bangun nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Beda sama bapak-bapak. Nah iya. Lah bapak-bapak bangun tengah malam ngapain? Mendusin doang. Mendusin. Kalau kagak ke kamar mandi nonton bola champion nih. Betul apa betul? Betul. Allah kita jadikan pondasi. Bangun tengah malam tahajud. Kita ngadu kepada Allah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Ngadu kepada Allah. Nggak apa-apa curhat sama Allah kan bebas Bu. Apalagi tengah malam nggak ada yang ganggu. Ya Allah. Kan doa begitu modelnya ya. Iya. Misalkan ibu kagak bisa bahasa Arab. Indonesia aja udah. Saya yakin ibu-ibu paling bisa bahasa Arabnya. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu doang udah. Saya nggak bisa doanya pakai Indonesia aja udah. Ya Allah rumah tangga saya roman-romannya sedang ada gejolak. Ya. Laki romana ekonomi rada kurang. Ya. Biasanya ngojek pulang bawa cepet ini tibang jigo. Ya Allah bagaimana cara mengatasinya? Ya Allah semoga selesai tahajud ini laki saya jadi direktur. Amin. Di pangkalan ojeknya.
Ojek juga. Al-Fatihah. Ya Allah, itu laki lagi tidur Bu. Bisa jadi nyampe doanya kepada laki yang tidur. Iya betul. Udah begitu pas laki tidur selesai tahajud kita usap palanya laki. Ya Allah. Orang tua dulu kan ngajarin begitu Bu. Iya. Lihat emak baba kita, nenek-nenek kita, engkong-engkong kita. Kalau lagi ada masalah selau. Karena zaman dulu kagak ada HP. Loh zaman sekarang dikit-dikit HP, status, WA, Instagram, Facebook. Wasabu ajmain sama badu tuh. Akhirnya apa? Justru konflik itu makin membesar makin jadi. Betul apa betul? Betul. Ngadunya bukan kepada Allah, ngadunya kepada orang yang orang pun punya masalah. Betul apa betul? Betul. Yang kedua kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenalkan. Lihat ayat tadi kita diajarkan bagaimana kita harus ketika melihat konflik dalam rumah tangga kita pakainya apa? Hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah adalah cerita-cerita yang bisa membuat rumah tangga kita makin bagus. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangganya dengan Sayyidah Khadijah. Ya Allah. Khadijah meninggal dengan Sayyidah Aisyah. Allah. Romantis sekali, bahkan maaf kita masyhur, kita kenal bahwasannya Rasul kalau manggil bininya dengan kalimat ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Cuman kalau orang kita dipanggil ya Humairah kagak cocok. Kenapa Kiai? Mukanya dekil mulu. Ibu dengan hikmah. Ya, bil wal mau'izah, dengan apa? Nasihat. Makanya titip ya Bu, kalau kita ada konflik dalam rumah tangga, ibu dinasehatin sama lakinya jangan pakai marah. Bu. Bu. Ibu kalau berbuat salah dinasehatin sama lakinya terima apa jangan? Kudu terima, bagaimanapun laki kita adalah imam kita. Siapa yang milih laki kita kalau bukan kita? Makanya kalau ngelihat laki rada apa? Rada gedeg, rada kesel. Udah jangan pakai protes. Kan laki kita yang milih. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu kalau lagi dinasehatin sama laki. Udah dengerin aja. Iya. Iya. Akhirnya apa? Nanti makanya Bang David saya tuh senang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa rumah tangganya Rasul nggak pernah konflik? Karena apa? Karena lakinya ngerti bagaimana bininya, bininya ngerti bagaimana lakinya. Laki maaf Bu pulang kerja pengen dibikinin kopi tanpa dibilangin bikinin kopinya. Bini roman-romana gelagada pengen jalan-jalan, laki kudu ngerti. Ajak jalan-jalan bininya. Betul. Apa keragunan? Apa ke taman mini? Ya. Betul apa betul? Iya, yang penting modelnya jalan-jalan. Keragunan, ya paling dekat masa keragunan. Dari paket hemat. Jalan-jalan tuh ke toko emas kayak ya Bu ya. Ya, Kalau ajak nih laki, ajak istri ke toko emas ya Bu. Suruh tanya pilih mau yang mana ya Bu ya. Cuma suruh bayar sendiri. Itu yang tadinya sakit langsung sembuh ya Bu ya. Ya Allah, jadi begitu, kudu ngerti. Laki ngerti perempuan, perempuan juga ngerti laki. Kalau insya Allah kalau begitu modalnya, pondasinya kembali kepada Allah, kepada Nabi, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya Allah. Bu, Bu, girang banget ngakaknya itu tadi. Ya Allah, sampai ngikik sampai perut ditahan-tahan tadi. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau tanya? Wah, Masya Allah. Yang mana? Itu ya. Ya, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurjanah dari Majelis Ta'lim Al-Kausar. Mohon izin Ustadz untuk bertanya, bagaimana cara istiqomah untuk sabar mendidik keluarga? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab nih Bang. Langsung Kiai, silakan. Bagaimana caranya istiqomah sabar ya? Memang kalau kita dengar kalimat istiqomah ini berat ya Bu ya. Jadi yang berat itu istiqomah, yang enak istirahat ya Bu ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sesungguhnya pahala buat orang-orang yang sabar itu luar biasa. Makanya ketika kita mendidik suami, mendidik anak-anak kita, misalkan belum ada perubahan di dalam diri mereka, terus latih dengan kesabaran. Jadi kalau untuk keluarga, untuk rumah tangga jangan pakai nyerah. Kenapa? Makanya ada kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang kalau pengen masuk surga kira-kira enteng apa berat? Ayo Bu, nyaut. Kira-kira enteng apa berat? Kenapa? Karena jalan istiqomah nggak gampang, sulit. Kudu belok kanan, belok kiri, ntar ada lubang dia jatuh dulu ya. Tapi kan hasilnya luar biasa. Betul apa betul? Nah, cara sabarnya istiqomah apa? Ketika ada problematika, sholat dong. Betul nggak kira-kira? Sabar dong. Ya. Tawakal dong. Kenapa? Itu kunci segala-galanya. Makanya saya bilang tadi pondasinya Allah. Sholat udah mau kemana lagi? Mau ngadu ke siapa? Ngadu ke tetangga, tetangga punya masalah. Ngadu ke saudara-saudara punya masalah. Ngadu ke bos-bos juga punya. Ngadu ke ustadz juga punya Masalah. Karena ya betul gak kira-kira? Betul. Karena manusia itu kan nggak ada yang terlepas dari masalah, terutama dalam rumah tangga. Ya Bu ya. Jadi istiqomahnya terus dilatih, sabar, sholat. Udah ya Allah kita ngadepin laki, kita maaf yang bapak-bapak. Ngadepin bininya galak banget, sabar. Kenapa begitu? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala buat orang-orang yang sabar itu enggak ada apa? Enggak ada batasannya. Pasti akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah menjadi jalan keberkahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Bang. Iya Kiai. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan ibu-ibu ya Bu ya. Nah, sekarang kalau bapak-bapak nih yang ngadepin ibu-ibu, ya maaf ya Ibu kadang kalau udah ngomong kan suka susah berhenti ya Bu ya. Ibu bapak tuh kadang bengong aja. Diajakin ngomong diem apaan sih gitu. Nah gitu gimana caranya supaya bapak-bapak bisa sabar ngadepin ibu-ibu? Iya kita harus eling. Maksudnya begini Bu, harus eling. Kenapa dia jadi istri saya? Karena emang dulu yang milih saya. Oh. Bagaimanapun maaf misalkan baru tahu nyeselnya sekarang ya. Padahal mah dulu pas kenalan kalem. Ya. Tapi kalau udah rumah tangga setahun 2 tahun, macannya keluar ya. Ya jadi tetap Bu saya bilang hati-hati. Justru dalam rumah tangga mulut yang paling ngeri itu mulutnya laki. Laki kalau udah bilang maaf cerai kira-kira kejadian apa kagak? Kejadian. Tapi kalau bini ngomong cerai sampai mulut bebusa kira-kira jatuh apa kagak? Paham ya kira-kira ya Bu ya. Makanya kita juga tindakan sama suami kudu hati-hati. Terus sayang, terus cinta. Mudah-mudahan di surga nanti bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Baik terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jelas? Masih mau nyap-nyap nggak? Nggak salah. Jangan kemana-mana kita akan balik lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.